Halo teman-teman, selamat datang kembali di Fantis Fiesta. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa gaji naik, tapi kok tetap aja ya di akhir bulan kalian ngos-ngosan? Padahal kan harusnya kalau gaji naik, harusnya bukannya bikin hidup kita lebih lega. Di video kali ini, teman-teman, kita akan coba bahas fenomena itu. Dari sisi gaya hidup, kemudian data, psikologi, sampai solusinya seperti apa supaya kamu semua bisa mengelola keuangan lebih bijak. Yang kita mau bahas pertama, itu adalah fenomena lifestyle inflation. Kebayang nggak kalau kalian gaji naik, tapi rasanya tetap aja nggak cukup? Tetap aja ujung-ujungnya masih menunggu tanggal gajian akhir bulan. Kalau ini terjadi, inilah yang dinamakan lifestyle inflation, alias kenaikan gaya hidup. Gaji makin naik, pengeluaran juga makin besar. Bahkan kadang tanpa kalian sadari. Contoh nih, dulu kalian kalau ngopi di rumah aja cukup. Kalau sekarang ngopi maunya di kafe. Dulu punya handphone 2 juta, 3 juta cukup. Sekarang ingin punya handphone yang belasan juta atau puluhan juta. Dulu aplikasi streaming satu aja cukup. Sekarang mau 2 atau bahkan 3. Nah, kalau itu jadi kebiasaan, kita merasa lama-lama ini adalah merupakan kebutuhan hidup kita. Padahal itu bukan kebutuhan kita, itu adalah pilihan gaya hidup kita. Nah, coba deh teman-teman komen, kalau kalian mengalami kenaikan gaji, kalian tipe boros di mana? Apakah di makanan atau urusan perut, ya, atau di hiburan, atau di gadget, atau mungkin di skincare? Komen ya. Nah, kedua yang kita mau bahas yaitu adalah gimana dengan data dan fakta. Supaya kita nggak main asumsi doang, yuk kita sama-sama lihat datanya. Menurut survei dari Gaji Gesa dan Indef tahun 2023, sebanyak 35% dari pekerja di Indonesia merasa gajinya tidak pernah cukup untuk kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, ya, meskipun penghasilannya naik. Selain dari itu, ada lagi nih data dari tempat lain. Saya ambil dari kata data Insight Center, ya, yang diterbitkan di Februari 2025. Ini datanya lebih unik lagi, menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia menghabiskan sekitar 60% dari income-nya untuk kebutuhan pokok dan bayar cicilan. Artinya, ruang untuk ditabung atau ruang untuk tabungan dan investasi semakin sempit. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga adalah gimana psikologinya? Psikologi dibalik perasaan selalu kurang. Kenapa kita selalu merasa kurang terus? Emangnya nggak boleh ya merasa kurang? Boleh-boleh aja. Namanya manusia, wajar-wajar aja kok kalau kita selalu merasa kurang. Namun yang kita mau coba jelasin di sini adalah bisa jadi Anda atau kita mengalami yang namanya hedonic treadmill. Istilah hedonic treadmill ini artinya apa sih? Artinya adalah konsep psikologi di mana manusia cepat beradaptasi terhadap peningkatan kenyamanan. Jadi kita terus merasa butuh lebih banyak kenyamanan, ya, dan kita selalu ingin mencapai level kenyamanan yang lebih tinggi. Jadi kita seolah-olah kayak lagi lari di treadmill, teman-teman, ya. Kayak lari di treadmill itu kan capek ya, udah capek tapi kan diem di tempat, nggak kemana-mana. Dan media sosial pun juga ikut berperan, teman-teman. Lihat orang lain ganti mobil, ganti gadget, jalan-jalan, makan di tempat bagus, atau mungkin sering liburan ke luar negeri, kita jadi malah merasa kayaknya hidup kita tertinggal. Kita malah merasa kayaknya kok ada apa dengan hidup kita? Apa yang salah dengan hidup kita? Apa yang salah dengan pola pengeluaran kita, atau mungkin gaji kita kurang dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya hedonic treadmill. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Masalahnya sebenarnya bukannya di penghasilan Anda. Jangan selalu menyalahkan penghasilan. Karena sometimes masalahnya bukan hanya di penghasilan. Tapi karena apa? Kita nggak punya strategi untuk mengelola keuangan. Jadi kalau kita mengalami naik gaji, kemudian gaya hidup kita juga naik, pengeluaran kita juga makin membesar, ujung-ujungnya gaji kita akan tetap merasa pas-pasan. Karena apa? Karena kita nggak tabung. Kita tidak invest. Selama income Anda naik, kemudian gaya hidup Anda langsung naik, itulah yang akan terjadi.
terus-menerus dan terus-menerus. Yang kita mesti perbesar porsinya apabila gaji Anda naik. Itu adalah porsi menabung kita dan investasi. Bukannya gaya hidup kita, bukannya langganan streamingnya dan sebagainya. Banyak dari kita nggak sadar bahwa gaya hidup kita udah naik kelas sebenarnya. Tanpa sadar kita lupa bahwa kalau gaya hidup kita naik kelas, artinya beban finansial kita juga ikut naik. Lantas solusinya apa dong? Kita akan bahas solusinya satu persatu. Solusi yang pertama, buatlah anggaran tetap atau budgeting. Di sesi sebelumnya kita udah pernah bahas tentang budgeting. Supaya kita tahu, walaupun gaji kita naik, kalau kita mau tetap punya gaya hidup yang tetap atau yang stay, ya pengeluaran kita nggak mau makin membesar, kita bisa tahu nih, ada porsi lebih yang kita bisa tabung atau kita bisa invest. Itulah gunanya anggaran atau budgeting. Solusi selanjutnya adalah pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Lagi-lagi, kebutuhan belum tentu keinginan. Tapi keinginan bisa jadi kebutuhan, betul nggak? Nah, itu yang kita makanya harus pisahkan. Tanya ke diri kita sendiri. Kita harus jujur. Kalau kita mau beli barang, kita mau melakukan sesuatu, kita harus tanya ke diri kita. Sebenarnya ini yang saya butuhkan atau saya inginkan. Solusi yang ketiga, yaitu kita tentukan apa tujuan finansial kita. Kita harus punya goal, itu yang bisa bikin kita tetap on track, bisa bikin kita disiplin. Misalnya, kita punya goal apa? Mau beli mobil, mau beli rumah, mau merit, berumah tangga, dan sebagainya, atau liburan. Harus ada goalnya, harus ada tujuan finansialnya. Solusi yang keempat adalah jangan terburu-buru menaikkan gaya hidup Anda. Kalau bisa gaya hidup Anda tetap sederhana, tetaplah sederhana. Sehingga pada saat penghasilan Anda naik, teman-teman punya spare yang teman-teman bisa sisihkan untuk ditabung atau diinvest. Solusi yang terakhir atau solusi yang kelima, yaitu adalah otomatisasi tabungan. Supaya nggak lupa, teman-teman perlu atur sekian persen dari penghasilan Anda langsung disisihkan untuk ditabung atau diinvest. Itu harus kalian lakukan setiap bulan, karena biasa orang suka menunda. Kalau tidak dibikin otomatisasi untuk tabungan atau investasi, bisa-bisa kita ujung-ujungnya nggak nabung lagi, nggak invest lagi. Kita lupa dan kita nggak disiplin. Coba, teman-teman juga bisa menonton episode sebelum-sebelumnya yang membahas tentang cara untuk bikin anggaran, bagaimana bikin anggaran yang baik. Teman-teman, naik gaji itu berkah loh. Tidak semua orang bisa mengalami naik gaji, apalagi sering-sering naik gaji. Jadi kita sama-sama harus mensyukuri apabila kita naik gaji, income atau penghasilan kita naik. Tapi tanpa pengelolaan yang bijak, walaupun penghasilannya naik, tetap aja rasanya akan kurang. Jadi layaknya air yang ditaruh di ember yang bocor. Mulai sekarang, yuk kita sama-sama lebih sadar secara finansial. Jangan cuma fokus nambah penghasilan, tapi juga kita harus tahu gimana cara mengelola pengeluaran kita dengan bijak. Teman-teman, kalau teman-teman merasa relate, coba share di kolom komentar. Kapan teman-teman merasa gaji naik, tapi tetap kurang? Kapan? Apakah teman-teman pernah mengalami hal itu? Teman-teman coba share di kolom komentar. Atau kalau teman-teman punya tips lain, atau mungkin tanggapan lain, atau masukan lain, silakan share di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan tentu saja jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, dan subscribe channel ini teman-teman, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan tips keuangan lainnya dari kami teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin ngobrol lebih jauh atau ingin ngobrol lebih lanjut tentang keuangan pribadinya yang lebih mendalam tentunya, silakan hubungi kami di www.fantisprosperindo.co.id, karena Fantis adalah solusi finansial Anda. Terima kasih.